Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Iksan Sunaryo, GPAI dari SMP Negeri 1 dari Jaksa. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita awali dengan membaca surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca surat Al-Adiyat 1 sampai 11. Selanjutnya, mari kita lebih bersemangat lagi untuk membahas pembelajaran tentang Khulafaur Rasyidin. Tentu anak-anak bertanya, bagaimana sejarahnya, bagaimana sifat-sifat yang bisa kita teladani dari sahabat-sahabat Rasul ini dalam memerintah kekhalifahan Islam pada saat itu. Nah, sehingga dalam hal ini kemarin kita sudah sedikit membahas di pelajaran yang kemarin, dan saat ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah bisa menyimpulkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan tentunya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita simak dalam bentuk video. Yang pertama, mari kita lihat cuplikan film Khalifah Abu Bakar berikut ini. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang ikut mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. Lalu Rasulullah bersabda, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Oleh karena itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin.
antara lain memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan rencana pengiriman pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerangi para pembangkang zakat, memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab, dan membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya, Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu. Namun setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Pada hari-hari terakhirnya, Abu Bakar sakit demam sekitar 15 hari. Beliau pun masih berpikir untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar berusaha mencarikan pemimpin terbaik bagi kaum muslimin, memikirkan persatuan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Ia memanggil beberapa sahabat senior untuk dimintai pendapat tentang Umar. Yang kedua, kisah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar, selain 2 setel pakaian. Setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging. Jawab Ashim, Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan? Sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Imbuh Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asy-Syiddiq pada tahun 13 Hijriah. Selanjutnya, mari kita simak kisah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah ketiga setelah kematian Umar bin Khattab. Utsman sendiri adalah pedagang yang kaya raya. Meskipun kaya, Utsman tidak menggunakan kekayaannya untuk berlaku sombong. Ia bahkan menggunakan hartanya untuk bersedekah dan membantu umat muslim yang sedang kesulitan. Salah satu kisah kedermawanan Utsman bin Affan terjadi ketika kota Madinah memasuki musim kemarau. Pada waktu itu, banyak sumur-sumur di kota Madinah yang mengalami kekeringan dan hanya tersisa sumur milik orang Yahudi. Dia merupakan pribadi yang kikir. Ia tidak mau memberikan air sumurnya kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah harus membeli air sumurnya dengan harga yang mahal. Tentu saja, hal ini sangat memberatkan bagi penduduk Madinah. Hingga banyak di antara mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah.
Kemudian Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya dan memberikan pengumuman kepada mereka. Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang sekiranya bersedia untuk membeli sumur milik Yahudi itu, lalu menyumbangkannya kepada umat? Utsman bin Affan yang terkenal dermawan langsung menerima tawaran Nabi. Biar saya saja yang membelinya, wahai Rasulullah. Utsman pun langsung melangkahkan kakinya menuju rumah si pemilik sumur. Di sana, ia bertemu dengan si Yahudi dan mendiskusikan tentang harga sumur yang akan dibeli. Selanjutnya, Utsman menginfakkan sumur tersebut di jalan Allah, menjadikan sumur tersebut milik kaum muslim. Hingga saat ini, sumur Utsman bin Affan masih bisa kita temui, bahkan setelah mengalirkan air selama 1400 tahun. Yang terakhir, mari kita simak kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang memintal bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng. "Tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain." Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. "Ya sudah, kemarikan uangnya. Aku akan belikan mereka makanan." Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam, namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, belilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju dan memberikan uang sejumlah 300 dirham kepada Ali. Selanjutnya Ali melunasi harga unta kepada orang pertama yang menjual. Selepas itu, Ali akhirnya tiba di rumah Rasulullah dan menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya Allah telah mengganti uang yang telah kau sedekahkan." Demikian cuplikan film tentang Khulafaur Rasyidin. Semoga anak-anak bisa memahami dan menyimpulkan sikap terpuji dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.